Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Agus Zainal Arifin MKom, serta sahabat-sahabat semua yang telah melihat dan mendengarkan video saya ini. Semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang paper dari saudara Bayu Arifianto yang berjudul Equity Financing and Debt-Based Financing Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia, yang diterbitkan oleh Pacific Basin Finance Journal. Jurnal ini masuk dalam jurnal terindeks Scopus Q1. Jika dilihat dari web jurnalnya, seed score-nya itu 2,8 dan impact faktornya 2282 itu pada tahun 2019. Biaya submit sebesar 180 US dollar. Revisi dan resubmit manuskrip must include fee of 150 US dollar. Artikel jurnal ini diambil dari disertasi beliau. Kalau dilihat dari paper ini, kemungkinan disertasinya di kampus Lincoln University, jurusan Financial and Business System, Faculty of Agribusiness and Commerce, New Zealand, Selandia Baru. Maaf sebelumnya jika pronunciation serta translate bahasa Inggris saya masih kurang sempurna ya. Sebelum menulis publikasi jurnal, ini kita harus meniatkan agar artikel kita membawa manfaat atau impact kepada masyarakat. Karena submit di jurnal bereputasi memiliki jangkauan yang luas, bisa dibaca di seluruh masyarakat dunia sehingga dampaknya pun lebih luas. Di paper ini tertulis receive 17 Agustus 2016, receive in revised form 21 Juli 2017, accepted 20 September 2017, available online 23 September 2017. Paper ini diterima pada tanggal 17 Agustus 2016, diterima dalam bentuk revisi 21 Juli 2017. Berarti berapa bulan itu? Dari 17 Agustus 2016 sampai 21 Juli 2017, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ternyata 11 bulan. Jadi 11 bulan dalam bentuk revisi. Dan diterima pada tanggal 20 September 2017. Berarti 2 bulan berikutnya. Serta tersedia secara online atau available online-nya 3 hari berikutnya setelah accepted, yaitu tanggal 23 September 2017. Jadi total submit hingga available online sekitar 13 bulan. Tetapi jika dilihat di jurnalnya, coba kalau kita lihat di bagian atas, tertulis jurnal tersebut terbit pada edisi 2018. Selain itu, jurnal paper ini yaitu paper dari jurnal Pacific Basin Finance Journal telah terindeks Scopus Q1 dan terindeks A di IBDC Journal Rank atau ranking jurnal dari Australia. Itu IBDC itu dari Australia. IBDC itu Australian Business Council atau Dewan Dekan Bisnis Australia. Untuk mengetahui apakah jurnal memiliki reputasi, maka perlu dicek beberapa pengindeks atau ranking. Jangan hanya melihat ke Scopus, tapi kita harus mengecek ke pengindeks lainnya, apakah jurnal tersebut benar-benar bagus atau tidak. Beberapa lembaga pengindeks yang ada itu diantaranya ada Web of Science. Web of Science itu dulunya Thomson Reuters. Sekarang itu disebut WOS atau Web of Science. Selain itu ada Copernicus, ada Scopus, ada Deutsche Directory of Open Access Journal,
Sinta. Sinta ini dari Indonesia. Nah, lembaga-lembaga peneliti ini menggolongkan penelitian menurut metode-metode yang mereka gunakan sehingga muncullah angka untuk memberikan kriteria terhadap jurnal. Oke, selanjutnya saya akan coba mulai mereview dari jurnal ini, dimulai dari judul. Judul dalam paper atau jurnal ini jika saya copy paste ke Word, ternyata jumlah katanya 12 word atau 12 kata. Beberapa judul penelitian itu setahu saya terkadang itu membatasi jumlah kata dalam judul ya. Ada yang sekitar 14 sampai 20 kata, ada yang 12 sampai 15 kata dan lain sebagainya. Tapi pada paper ini jika saya lihat di guideline for author-nya tidak memberikan secara spesifik batasan berapa jumlah kata dalam judul jurnalnya. Selanjutnya saya akan mencoba melihat abstrak dalam jurnal ini. Apa saja yang ada dalam abstrak? Yang harusnya ada itu kurang lebihnya tujuan, ruang lingkup, metode, data, hasil, serta robustness test atau uji lain apabila ada. Pada jurnal ini tujuannya tertulis this paper investigate the impact of Islamic microfinance on rural households welfare in Indonesia. Atau makalah ini menyelidiki tentang dampak Islamic microfinance atau keuangan mikro Islam pada kesejahteraan rumah tangga pedesaan di Indonesia. Di sini tujuan diperjelas. Ini menggunakan kata investigate. Kata tersebut salah satunya digunakan untuk memperjelas. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam paper ini melingkupi di mana. Dalam paper ini ruang lingkupnya ada di kata rural household dan Indonesia. Jadi di abstrak itu juga harus ada ruang lingkup. Yang ketiga tentang metode. Isinya itu tentang apa metode yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana pengambilan data yang telah dilakukan. Pada paper ini tertulis using a survey questionnaire this study explore bla 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 sampai household in Indonesia. Jika diartikan itu menggunakan survei, yaitu survei ini menggunakan kuesioner. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa penelitian ini mengeksplorasi dua kelompok pembiayaan dalam Islamic microfinance, yaitu equity financing and debt-based financing. Equity financing itu setelah saya coba cari tahu, maksudnya adalah pendanaan modal yang didapatkan dari kepemilikan saham perusahaan, kalau tidak salah seperti itu. Selanjutnya data menggunakan data apa saja serta seberapa banyak. Pada penelitian ini data menggunakan data panel, ada apa satu ya, apa itu yang satunya biasanya itu. Kebanyakan kalau pada data panel itu lebih banyak dipakai, pada penelitian kuantitatif juga banyak pakai. Di sini tertulis data itu di set dan dengan penggunaan pendekatan atau metode pendekatannya adalah double difference indifference atau double DD kalau bisa dibilang seperti itu. Double DD ini digunakan untuk menguji dampak dari dua kelompok keuangan mikro Islam pada rumah tangga pedesaan di Indonesia.
Umumnya dalam penelitian menggunakan pendekatan DD, tetapi penulis di sini meneliti dengan pendekatan berbeda, yaitu double DD atau double difference inference. Yang kelima, hasil dalam paper ini tertulis the study result indicate that both financing group exhibit a positive and significant impact on rural households income, but equity financing perform better than debt-based financing. Moreover, the Sharia of Compliance evaluation indicates that client receive financing that is comparable with the National Sharia Board of Indonesia. Jadi hasil studi menunjukkan bahwa kedua kelompok pembiayaan menunjukkan positif dan dampak signifikan terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan. Tetapi kinerja equity financing atau pembiayaan ekuitas lebih baik daripada debt-based financing atau pembiayaan berbasis utang. Selain itu, evaluasi kepatuhan syariah menunjukkan bahwa klien menerima pembiayaan yang sebanding dengan Dewan Syariah Nasional Indonesia. Dewan Syariah Nasional Indonesia ini di bawah MUI yang dibentuk untuk aspirasi umat dalam perekonomian kalau nggak salah. Yang terakhir tentang robustness test atau uji lain apabila ada. Di paper ini pada bagian abstrak tidak ditampilkan tentang robustness testnya ya. Robustness ini merupakan tes ketahanan dari model kita atau kevalidan dari hasil kita. Jadi bisa digunakan sebagai penguat. Jadi hasil itu akan lebih kuat kalau ada robustness test. Selain itu saya coba lihat jumlah kata dalam abstrak yang diusahakan itu 100-150 kata. Di paper ini jumlah kata dalam abstraknya setelah saya cek yaitu sejumlah 118 kata. Jadi masih masuk antara 100 sampai 150 kata. Sebenarnya kurang lebihnya beberapa artikel itu 200. Bisa kadang 200, cuman sebisa mungkin untuk artikel Q1 itu 100 sampai 150 kata. Di sini di paper ini berjumlah 118 kata pada abstraknya. Tetapi abstrak itu akan lebih baik lagi jika kurang dari 100 kata, tetapi sudah mencakup semua hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu sudah ada tujuan, ruang lingkup, metode, data, hasil, dan robustness test kalau ada.